Hai, halo semua. Jumpa kembali di 7 Tanya. Masih di cerita pengangguran negeri sipil tentunya. Untuk teman-teman pengangguran, selamat berjumpa. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh silahkan di subscribe dulu. Oke, episode kali ini saya tidak akan berpanjang lebar. Mengapa? Karena kita akan membahas tentang akhir tahun. Akhir tahun biasanya selalu dibahas mengenai UMK, UMR, dan seterusnya. Tapi kita tidak akan membahas berapa besaran UMK-nya atau berapa besaran UMR-nya, ataupun tidak mendemo berapapun itu besarannya. Saya hanya akan menghitung biaya kehidupan harian di kota ini tentunya. Teman-teman tahu saya berada di kota mana, dan kita akan merinci biaya pengeluaran harian, lalu dengan UMK yang sekian apakah itu mencukupi? Mari kita hitung bersama. Oke, kita mulai dari bangun pagi. Bangun pagi untuk teman-teman yang biasa sarapan tentunya akan diisi dengan sarapan. Sarapan di sini bisa banyak macamnya ya. Rata-rata untuk pengeluaran sarapan terkecil itu Rp3.000. Rp3.000 untuk, ada di beberapa tempat masih harga nasi uduk 3.000 ada. Itu 3.000 nasi uduk misalkan. Terus juga atau makanan berat lain yang biasa sarapan makanan berat ya 3.000. Terus misalkan tambah gorengan 2.000. Sekarang itu gorengan itu 2.003 kebanyakan ya. 2.000 dapat 3 gitu. Nggak ada yang gopean, jarang, udah jarang yang gopean. Terus juga yang 1.000-an juga udah ada bahkan, jadi 2.000 dapat 2. Misalkan nasi sama gorengan sudah 5.000. Belum yang lainnya, misalkan kopi itu, kopi saset itu biasanya 1.500 per saset kalau diseduh di rumah. Kalau diseduh di tempat sarapannya ya beda lagi kan harganya. Misalkan kita pukul rata, jadi untuk sarapan ini 7.500. Oke, 7.500 dikali hari kerja 25 hari misalkan. 7.500 dikali 25 silahkan dihitung, itu 187.500 ya. Sekitar segitu ya, 187.500. Oke, beranjak ketika berangkat kerja pakai kendaraan atau kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi saja kita harus modal bensin. Sehari misalkan bensin kita mengisi 10.000. 10.000 dikali 25 udah 250.000 gitu kan. Ya nggak misalkan nggak habis nih 10.000 bolak-balik habis, kan bisa buat di rumahnya juga kan, dia menggunakan sepeda motornya, menggunakan kendaraannya. Belum lagi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan kendaraan umum di daerah kita itu ya berapa ya rata-rata ongkos, nggak bisa dirata-ratakan, cuma pastilah untuk transportasi ini 10.000 mah nyampe sehari teh gitu di daerah saya tuh. Jadi kita sudah punya 187.500 dan 250.000. Oke, berikutnya tinggal makan nih teman-teman. Kalau misalkan sekali makan kenyang dan plus minumnya dan lain-lain gitu, berapa kira-kira? 10.000. Kayaknya kalau 10.000 sekarang mah ya ada sih sebagian yang kenyang, tapi untuk misalkan masak di rumah 10.000 nggak dapat apa-apa gitu. Taruhlah untuk makan ini kita bulatkan 15.000 ya. 15.000 jangan 3 kali makan, 2 kali makan aja. 15 kali 2 30.000, 30 dikali 25 itu 750. Oke, itu makan. Nah, berikutnya untuk teman-teman di kita yang belum punya tempat tinggal, tentunya ada
uang yang disisakan untuk tempat tinggal, misalkan kontrakan berapa, 500.000 per bulan atau di bawah itu, kita bulatkan 500.000. Ada juga yang anak yang belum punya tanggungan begitu dan ingin memberi orang tuanya, misalkan taruhlah 500.000 ini untuk ngasih ke orang tuanya atau untuk kepentingan dianya, udah 500.000 nih. Nah berikutnya, berapa sih kuota yang kalian butuhkan dalam 1 bulan? Itu juga harus dihitung dong, karena kehidupan zaman sekarang punya HP nggak ada kuotanya ya aneh juga kan. Misalkan 100.000 deh 1 bulan, saya yakin lebih dari itu, tapi kita tembak aja 100.000 per bulan. Oke, kita masukkan lagi ke hitungan tadi 100.000. Terus juga kalau misalkan teman-teman yang di rumahnya ada galon, ngisi air galon itu sekali ngisi kan 5.000 rupiah. 1 galon itu untuk satu keluarga kan biasanya 1 minggu. Misalkan 1 minggu dikali untuk sebulan berarti 4 galon kali 5.000, 20.000 ya. Terus juga air minum, gas, listrik dan lain-lain misalkan 200.000. Oke, silahkan dihitung. Itu saja sudah hampir 2 juta kalau dihitung-hitung. Jadi boro-boro kita bisa nyimpen, dan itu untuk 1 orang loh. Bayangkan untuk pekerja-pekerja yang punya istri, punya anak, dan hanya mengandalkan hasil dia kerja aja yang nggak ada. 2 juta sudah habis untuk keperluan sehari-hari, sudah habis untuk makan, minum, terus tempat tinggal, tidur, sampai bangun lagi. Itu hanya untuk kebutuhan dasar saja, belum untuk kebutuhan tidak terduga. Misalkan untuk sandang, masa kita sepanjang tahun bajunya itu aja kan? Itu terus juga untuk misalkan refreshing, nggak ada dana-dana seperti itu. Makanya ketika ada UMK-nya 2 juta dan cuma lebih sedikit, ya itu hanya cukup untuk biaya hidup saja. Terbukti kan kalau kita rinci pengeluaran ini itu. Ini pengeluaran ini kan udah yang paling kecil gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang makannya lebih dari 15.000, apalagi kalau misalkan kita jajan, ya jajanan kan sekarang berapa? Perbandingannya begini, tiap tahun kan kebutuhan naiknya lumayan, sementara pendapatan kita, UMK kita naiknya ya cuma segitu gitu kan. Ini namanya juga obrolan pengangguran ya. Ya itu faktanya. Kalau misalkan dirinci ya lebih pusing lagi ternyata. Belum buat cicilan, kalau misalkan yang punya cicilan, belum anak sekolah kalau yang punya anak sekolah. Jadi entah bagaimana perhitungannya sehingga didapatkan nilai minimum itu, nilai minimum yang ya minim sekali gitu kan, hanya cukup untuk kebutuhan dan tidak ada lebihnya. Jadi boro-boro untuk nabung, boro-boro untuk memikirkan kehidupan masa depan. Untuk hal-hal tak terduga saja, misalkan sakit dan sebagainya, agak bingung juga. Oke, ada BPJS, oke misalkan, tapi ketika seseorang sakit dan dibawa ke rumah sakit, bukan hanya biaya rumah sakitnya, tapi biaya orang yang menjaga, orang yang nginepnya di sana, yang nungguin, itu kan biaya makannya dan lain sebagainya kan tidak ditanggung juga gitu kan. Terus misalkan mohon maaf kalau misalkan ada kecelakaan dan lain sebagainya, itu lebih besar lagi. Makanya ini ketimpangan ini yang seharusnya menjadi pemikiran dan jadi masalah untuk diselesaikan bersama-sama. Oke, itu saja untuk kali ini di cerita pengangguran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya aja jadi